Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bumi, tempat tinggal yang indah dari Allah untuk hewan, tumbuhan, dan manusia. Ketiganya saling membutuhkan satu sama lain. Aneka ragam hewan yang hidup di bumi, di antaranya ikan, krustasea, amfibi, serangga, mamalia, unggas, dan reptil. Aneka ragam tumbuhan yang hidup di bumi, di antaranya lumut. Lumut dapat ditemukan di mana saja dan tersebar di seluruh dunia kecuali laut. Habitatnya di tempat lembab dan terlindung cahaya matahari seperti batu, tanah, kayu, bahkan di tempat yang tumbuhan lain belum mampu hidup seperti plastik. Memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis. Berukuran kecil, kurang dari 50 cm. Berkembang biak dengan spora. Belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun sejati, serta belum memiliki pembuluh angkut. Mengalami metagenesis. Tumbuhan paku, contohnya sikas, pakis Boston, dan tanaman pakis-pakisan. Berkembang biak dengan spora dan tunas. Sudah ada batang, akar, dan daun sejati. Telah memiliki pembuluh angkut. Mengalami metagenesis. Habitat di daerah lembab, hutan, lereng gunung, dan menempel pada tumbuhan lain. Padi, bahan pangan utama di beberapa negara. Berkembang biak dengan menggunakan biji. Gabah atau biji padi merupakan buah padi. Habitat di tempat lembab dan berlumpur, serta membutuhkan cukup air. Rumput, akar serabut, batang berongga, daun berbentuk pita, dan tulang daun sejajar. Ada yang menjadi tanaman hias seperti rumput gajah mini dan spider lily. Ada juga yang tumbuh liar menjadi gulma. Berkembang biak dengan geragih atau stolon. Habitat di tanah yang cukup dialiri air dengan intensitas cahaya yang cukup. Lengkuas, sereh. Habitat di daerah tropis dan subtropis. Tumbuh di tanah merah yang subur. Berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal atau rimpang. Batang semu, daun menyirip, akar tumbuh pada rimpang. Tanaman sayur. Contohnya kangkung, sawi, dan selada. Batang lunak dan tidak berkayu. Berkembang biak dengan biji. Ada juga yang berkembang biak dengan stek, contohnya kangkung. Habitat di tanah yang subur dengan intensitas cahaya dan pengairan yang baik. Beberapa tanaman sayur dapat dibudidaya dengan hidroponik, aquaponik, dan lain-lain.
Bromelia. Akar serabut. Ada yang memiliki batang pendek, ada yang sama sekali tidak memiliki batang. Daun indah dan mengkilap. Bagian ketiak daun dapat menampung air hujan. Menjelang akhir hidupnya, bromelia menghasilkan bunga. Berkembang biak dengan biji dan tunas. Habitat di tanah dengan pengairan yang baik, di bebatuan, dan ada juga di tumbuhan lain. Butuh cahaya matahari dengan intensitas rendah. Kaktus. Duri pada kaktus merupakan daunnya. Akar panjang dan menyebar. Batangnya tersusun dari jaringan spons, dilapisi lilin dan mengandung klorofil. Proses fotosintesis berlangsung di batang. Habitat di daerah kering seperti gurun, padang rumput kering, dan hutan meranggas. Berkembang biak dengan menggunakan biji, tunas daun, dan stek batang. Tanaman hias. Tanaman hias mencakup semua tanaman, baik yang berbunga, merambat, semak, perdu, ataupun pohon yang memunculkan kesan indah. Umumnya berkembang biak dengan biji. Ada yang berkembang biak dengan tunas batang seperti lidah mertua, lidah buaya, begonia, puring sakura, brokoli kuning dan hijau. Ada yang berkembang biak dengan tunas daun seperti cocor bebek. Ada yang berkembang biak dengan umbi seperti tanaman keladi. Ada yang dikembangbiakkan dengan stek seperti Sri Rejeki, Adam Hawa, Anthurium, sirih gading, Kamboja, bayam merah, janda bolong, pucuk merah, dan rombusa putih. Dapat ditanam di tanah, di pot, ada juga menggunakan media tanam hidrogel dan air. Ketela pohon. Akar serabut yang mengembung dan berubah fungsi menjadi cadangan makanan, dikenal dengan nama ubi. Batang beruas, daun menjari, bunga kecil bukan alat perkembangbiakan. Berkembang biak dengan umbi batang. Habitat di daerah tropis. Pohon pisang. Habitat di daerah tropis. Memiliki biji, tapi bukan sebagai alat perkembangbiakan. Berkembang biak dengan tunas batang. Memiliki banyak manfaat. Daunnya sebagai pembungkus makanan, batang sebagai bahan obat-obatan, buahnya dapat dikonsumsi, bunganya dapat dijadikan sayur. Akar tumbuh menyamping. Memiliki dua batang yang tidak berkambium, yaitu batang asli dan batang palsu. Batang asli yang berada di dalam tanah, batang palsu berada di atas permukaan tanah. Memiliki bunga yang disebut jantung pisang. Pohon. Contohnya, pohon mangga, pohon nangka, pohon bambu, pohon kelapa, pohon rambutan, dan pohon gersen. Pohon merupakan tumbuhan tingkat tinggi. Ada yang memiliki akar serabut, tunggang, akar napas, akar gantung, akar tunjang, akar semu, dan akar pelekat. Batang berkayu dan berkambium. Umumnya berkembang biak dengan biji, tapi ada juga yang bertunas. Contohnya pohon bambu.
dapat dikembangbiakkan dengan cangkok, okulasi, dan stek. Pohon memiliki tinggi lebih dari 7 meter. Tumbuhan memberi manfaat bagi kehidupan, di antaranya memberi oksigen, menyerap karbon dioksida sebagai bahan pangan dan sandang, sebagai bahan obat-obatan, sebagai bahan bangunan, dan masih banyak lagi. Keanekaragaman hewan dan tumbuhan menambah keindahan bumi. Namun, di balik itu semua, masa depan bumi sedang terancam akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Salah satu ancamannya yaitu sampah. 6 bulan yang lalu, saya berkunjung ke TPA Tamangapa. Sebelum sampai di TPA, bau sampah sudah tercium. Ketika sampai di TPA, saya melihat gunung yang tinggi, luas, dan banyak. Ternyata itu gunung sampah. Bau sampah juga lebih menyengat dari sebelumnya. Sampah di sana dibiarkan tertumpuk dan tercampur begitu saja. Setelah dari TPA, kami melanjutkan perjalanan ke pusat bank sampah. Bank sampah berbeda dengan TPA. Di bank sampah tidak tercium bau sampah. Sampah juga sudah dipilah-pilah. Jika ke bank sampah, akan ada petugas yang akan menjelaskan mengenai sampah, bahaya sampah yang tercampur, dan cara pengelolaan sampah yang benar. Sampah ada 2 jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik yaitu sampah yang berasal dari alam dan dapat terurai, seperti daun kering, bunga yang jatuh, ranting kering, kertas, karton, tempat telur karton, serbuk kayu, sampah dapur seperti kulit buah, sayur busuk, kulit telur, dan lain-lain. Sampah anorganik yaitu sampah yang dibuat manusia dan sulit terurai, seperti kaleng makanan dan minuman, kantong plastik, botol kaca, botol plastik, styrofoam, dan lain-lain. Pemerintah sudah memberi fasilitas jasa angkut sampah, tapi masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, seperti di laut, di sungai, di hutan, di selokan, di pinggir jalan, dan lain-lain. Padahal, mengelola sampah tidaklah sulit. Bahkan dengan mengelola sampah dengan benar dan kreatif, dapat menambah penghasilan. Pengelolaan sampah yang benar menggunakan metode 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce yaitu mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Contohnya, jika belanja menggunakan kantong belanja dengan kain yang bisa dipakai berulang kali. Reuse yaitu memanfaatkan kembali barang agar tidak menjadi sampah. Contohnya, botol plastik yang sudah tidak digunakan. Jangan dibuang dulu, tapi dapat dimanfaatkan menjadi pot tanaman. Recycle yaitu mendaur ulang barang yang telah menjadi sampah menjadi barang yang dapat dimanfaatkan dan bernilai ekonomis. Contohnya, sampah organik diolah menjadi pupuk kompos.
Langkah pertama pengelolaan sampah yaitu melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Setelah dipilah, pengelolaan sampah menjadi lebih mudah dilakukan. Pengelolaan sampah organik. Daun kering dapat dimanfaatkan menjadi alat peraga untuk belajar mengenal jenis-jenis daun. Daun kering, bunga-bunga yang jatuh, dan ranting pohon dapat dimanfaatkan menjadi gambar kolase. Sampah organik juga dapat dibuat pupuk kompos. Caranya, siapkan 2 kaleng bekas cat untuk menampung pupuk kompos. Lubangi salah satu kaleng. Setelah itu, cacah sampah dapur. Campur cacahan sampah dapur dengan serbuk kayu, ranting pohon, dan daun kering pada kaleng cat yang telah dilubangi. Tambahkan pasir dan cairan EM4. Aduk hingga rata, lalu tutup dan letakkan pada kaleng cat yang tidak lubang. Aduk pupuk kompos seminggu sekali. Selain pupuk kompos, juga dihasilkan air lindi. Air lindi, jika didiamkan selama seminggu, akan berubah menjadi pupuk organik cair atau POC. POC sudah dapat digunakan untuk menyuburkan tanah dan dapat dijual. Sementara proses pengomposan berlangsung 1 hingga 3 bulan. Untuk mengetahui POC dapat bekerja dengan baik, dapat dilakukan eksperimen perbandingan pada tanaman kacang hijau. Langkah pertama yaitu lakukan penyemaian bibit. Ambil sedikit kapas, lalu letakkan biji kacang hijau di atas kapas. Basahi kapas dengan air. Tutup dengan plastik hitam dan diamkan selama 24 jam. Setelah 24 jam, biji kacang hijau mulai berkecambah. Kecambah ini sudah dapat langsung ditanam. Siapkan media tanam pasir, wadah atau pot, air, dan kecambah kacang hijau. Isi wadah atau pot dengan pasir atau media tanam dan masukkan kecambah kacang hijau. Siram dengan air. Lalu, letakkan di bawah sinar matahari. Pengamatan pertumbuhan kacang hijau. Hari ketiga, daun sudah mulai muncul. Hari keempat, kecambah mulai menghijau. Hari kelima, batang sudah mulai tumbuh tegak. Hari keenam, terlihat perbedaan pertumbuhan. Tanaman sebelah kiri lebih tinggi dari tanaman sebelah kanan. Daun sebelah kiri sudah mulai mekar. Hari ketujuh, daun tanaman sebelah kanan sudah mekar. Hari ke-9, cadangan makanan tanaman sebelah kiri mulai menipis, sedangkan tanaman sebelah kanan masih banyak. Hari ke-10, cadangan makanan tanaman sebelah kiri sudah habis. Hari ke-12, cadangan makanan tanaman sebelah kanan juga sudah habis, tapi pertumbuhan tanaman sebelah kiri jauh lebih cepat. Tanaman sebelah kiri sudah muncul daun sejati. Hari ke-13, daun sejati tanaman sebelah kanan sudah mulai muncul. Hari ke-16, daun sejati kedua tanaman sudah mulai mekar.
Hari ke-20, daun sejati kedua tanaman mulai tumbuh besar, tapi masih terlihat jelas perbedaan tinggi. Tanaman sebelah kiri lebih tinggi dari tanaman sebelah kanan. Hari ke-21, tanaman sudah kuat untuk menerima pupuk. Jadi, tanaman sebelah kanan diberi POC agar dapat menyusul pertumbuhan tanaman sebelah kiri. Pemberian POC harus rutin dilakukan. Setelah pemberian POC, tanaman sebelah kanan perlahan-lahan mulai menyusul pertumbuhan tanaman sebelah kiri. Pada hari ke-32, tanaman sebelah kanan berhasil menyusul pertumbuhan tinggi tanaman sebelah kiri. POC yang rutin diberi pada tanaman sebelah kanan membuat pertumbuhan tingginya hari demi hari semakin melampaui tinggi tanaman sebelah kiri. Setelah 2 bulan, tanaman kacang hijau sebelah kanan sudah berbunga. Bunganya kecil, indah, berwarna kuning. Beberapa hari kemudian, tanaman kacang hijau sebelah kanan sudah berbuah. Di dalam buah kacang hijau terdapat biji kacang hijau. Biji inilah yang banyak dimanfaatkan menjadi bahan makanan, seperti tepung kacang hijau yang dibuat kue, susu kacang hijau, bubur kacang hijau, dan lain-lain. Kesimpulan dari eksperimen ini yaitu, selain cahaya sinar matahari dan air, tanaman membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Sampah organik yang telah diolah menjadi POC mampu memenuhi kebutuhan nutrisi pada tanaman. POC sudah dapat dan layak digunakan dan dipasarkan. Pemasaran dapat dilakukan di sekitar tempat tinggal. Target pasar yaitu ibu-ibu atau bapak-bapak yang hobi bercocok tanam. Pak, tanamannya banyak dan bagus ya. Garisa lagi jual pupuk. Bapak tertarik enggak? Oh, pupuk tanaman saya sudah ada, Dek. Tidak apa-apa, terima kasih. Iya. Hari pertama penjualan belum berhasil mendapatkan pembeli. Kita tidak boleh menyerah dan berputus asa. Hari berikutnya tetap berkeliling untuk menawarkan dagangan. Kesalahan hari pertama tidak boleh diulangi dan harus diperbaiki. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Tanamannya bagus ya. Sudah diberi pupuk belum? Belum. Diberi pupuk, Bu, agar tanamannya subur sehingga daunnya lebih banyak, lebih cantik dan kualitasnya bagus. Oh iya. Tadi saya promo pupuk dari bahan organik. Tadi saya buat sendiri. Oh iya. Coba lihat. Oh ini sebetulnya tadi saya rumah pupuk pisah. Kalau boleh tahu ini harganya berapa ya? 5.000 per botol, tapi kalau beli 2 gratis 1. Jika habis jangan dibuang. Tadi saya juga menerima isi ulang, harganya lebih murah lagi. Harganya 3.000 per botol. Oh iya, iya. Oh jadi 5.000, 5.000 satu gratis satu ya? Iya. Beli 2 gratis. Beli 2 gratis 1 begitu. Oh harganya per botol 5.000 ya?
Pas begitu saya beli satu saja ya. Iya. Ini ya 5.000. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oh iya Bu, kalau ingin tahu kenapa, apa alasannya Ibu membeli pupuk? Oh, alasannya kan ini kebetulan tanaman saya cabai saya itu daunnya keriting. Jadi saya mau coba pupuknya Tisa, sempat saya kasih ini supaya daunnya bisa lebat kembali, tidak keriting gitu. Saya mau coba ini pupuknya jadi misalnya saya sudah pakai di tanamanku terus bagus saya bisa double lagi bisa di Tisa gitu. Oh iya, oh begitu ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama, kita salam dulu Pak. Selamat sore. Sore. Waalaikumsalam. Tanamannya banyak ya, sudah diberi pupuk belum? Belum. Diberi pupuk Om, agar tanamannya subur sehingga daunnya lebih banyak dan lebih cantik. Iya. Tarisa lagi promo pupuk dari bahan organik. Tarisa buat sendiri. Oh, Talisa buat sendiri. Coba lihat pupuknya Talisa. Rumah pupuk Gisa. Tarisa, Talisa. Oh. Ini dari bahan apa? bahan organik. Organik. Harganya berapa? 5.000 per botol, tapi kalau beli 2 gratis 1. Kalau habis jangan dibuang. Tarisa juga menerima isi ulang. Harganya lebih murah lagi, yaitu 3.000 per botol. 3.000 per botol kalau isi ulang. Jadi Om ambil berapa? Kalau mau irit ambil, beli 2 gratis 1. Iya, Oh iya. Jadi Om ambil, beli 2. gratis 1. Oke. Jadi harganya 10, uangnya 50. 10.000. Nggak ada uang kecil. Oh iya Om, kalau mau tahu apa alasannya Mau pakai pupuk Talisa. membeli pupuk Tarisa? Pupuk Tarisa karena bahannya organik. Terus Om punya pohon-pohon nih, banyak pohon-pohonnya Om. Ada lengkeng yang lagi itu berbunga. Terus pohon mangganya Om ada. Bunganya Om ada. Nanti dipakai pupuknya Talisa. Oh gitu ya Om. Terima Iya. kasih. Makasih Talisa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, tanamannya bagus ya. Udah dikasih pupuk belum? Diberi pupuk Om. Diberi pupuk Om. Dan tanamannya subur.
3 hari, pupuk POC sudah habis terjual dan stok POC sudah habis. Bahan-bahan yang sudah busuk dan tidak dibutuhkan lagi, bahkan sudah menjadi sampah, ternyata jika dikelola dengan baik, maka dapat menghasilkan uang. Seorang wirausaha yang ingin sukses, selain dapat mengelola barang dagangannya dengan benar dan tepat, juga harus memiliki sikap yang sabar, pantang menyerah, tetap berusaha, dan tidak lupa berdoa. Pengelolaan sampah anorganik. Bungkusan plastik, jika dipotong atau dicacah, dapat dijadikan eco-brick atau dicampurkan dengan semen, dapat dijadikan pot tanaman, baki, dan lain-lain. Botol plastik, jika diisi pasir, dapat menjadi dumbbell. Dapat juga dibentuk menjadi pot dan diisi orbis. Dapat juga menjadi alat pembelajaran matematika. Sifat kumulatif. 2 botol besar ditambah 6 botol kecil sama dengan 6 botol besar ditambah 2 botol kecil sama dengan 8 botol plastik. Botol kaca dapat dijadikan lampu hias. Kaleng cat bekas dan galon bekas dapat dijadikan pot tanaman. Kemasan cup mie dan kemasan air gelas dapat dijadikan kun atau alat olahraga untuk latihan kelincahan. Tali rafia dikombinasikan dengan potongan karton dapat dijadikan alat olahraga keseimbangan. Sampah anorganik yang dikreasikan menjadi benda seni dapat dijual di pameran, toko online, dan lain-lain. Jika sampah anorganik sudah banyak di rumah dan tidak sempat untuk dikelola, dapat ditabung ke bank sampah. Tabungan di bank sampah ini dapat dicairkan menjadi uang. Jika masyarakat dapat mengelola dan memanfaatkan sampah dengan benar, baik sampah organik maupun sampah anorganik, maka secara otomatis pendapatan ekonomi masyarakat dapat bertambah dan kesehatan lingkungan dapat terjaga. Kerusakan yang terjadi di bumi menjadi tanggung jawab kita, manusia. Namun, sebagian dari kita tidak peduli akan hal itu, bahkan menganggap bumi terlanjur mengalami kerusakan dan tidak dapat diperbaiki lagi. Menjaga bumi dan merawat bumi dari kerusakan belum terlambat. Meski tangan kita tidak mampu menjangkau seluruh bagian bumi, tapi kita mampu melakukan hal kecil saat ini juga, mulai dari diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita. Dengan demikian, kita dapat menjaga keseimbangan alam. Tidak hanya itu, kita juga harus menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu sejak masih dalam kandungan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Sebelum menuntut hak, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Begitu juga sebaliknya. Setelah melaksanakan kewajiban, kita akan menerima hak kita. Menyeimbangkan hak dan kewajiban dapat dimulai dari diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita.
Hak dan kewajiban terhadap tubuh kita. Kewajiban terhadap tubuh. Makan makanan yang bergizi dan halal, yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Olahraga secara teratur. Olahraga dapat dilakukan di rumah, misalnya senam, jogging, atau menggunakan alat olahraga. Alat olahraga tidak harus mahal, bisa dari sampah anorganik seperti kun, dumbbell, dan lain-lain. Istirahat yang cukup, yaitu 8 jam hingga 12 jam sehari. Minum air putih yang cukup, kurang lebih 8 gelas sehari. Dan menjaga kebersihan diri seperti mandi 2 kali sehari, menggosok gigi 2 kali sehari, memotong kuku, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan pakaian yang bersih dan rapi. Maka, hak yang akan kita dapatkan setelah melakukan kewajiban, yaitu tubuh yang sehat dan kuat. Jika mengabaikan salah satu kewajiban terhadap tubuh kita bisa lemah, sakit, dan akhirnya aktivitas kita menjadi terganggu. Solusinya agar hal itu tidak terjadi adalah mengatur waktu dalam beraktivitas dan memberikan hak kepada tubuh agar tubuh tetap sehat dan kuat. Menjaga tubuh agar tetap sehat merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dan memberi tubuh yang sehat dan kuat. Pelaksanaan hak dan kewajiban di rumah. Contoh pelaksanaan kewajiban di rumah Tarisa. Tarisa memiliki kewajiban, yaitu menyayangi dan menghormati orang tua, menyayangi anggota keluarga lainnya seperti kakak, adik, kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu, mendengarkan nasihat orang tua, berbicara sopan dan lembut kepada orang tua, mendoakan orang tua, membantu meringankan pekerjaan orang tua, menjaga kebersihan tempat tinggal, membereskan mainan ketika selesai bermain, menjaga kamar agar tetap bersih dan rapi, belajar dengan tekun. Tarisa telah melaksanakan kewajiban, sehingga memperoleh hak, yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan pendidikan, mendapatkan bimbingan ketika menemui kesulitan, mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi seimbang dan halal, mendapatkan pakaian yang bersih dan layak, mendapatkan waktu untuk melaksanakan ibadah, mendapatkan perlindungan, mendapatkan waktu bermain bersama orang tua, mendapatkan tempat tinggal yang layak, mendapatkan perawatan jika sakit, mendapatkan kamar tidur yang layak. Di keluarga Tarisa, setiap anggota keluarga, mulai dari ayah, ibu, kakak, adik, dan Tarisa, telah saling memenuhi hak dan kewajiban. Manfaat menerapkan hak dan kewajiban di rumah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu rumah menjadi bersih, rapi, aman, dan nyaman untuk ditinggali. Pekerjaan menjadi cepat selesai. Tercipta kerukunan, keharmonisan, dan saling menyayangi di dalam keluarga. Jika setiap anggota keluarga tidak melaksanakan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari, maka akan mengakibatkan rumah menjadi kotor dan berantakan. Keluarga menjadi tidak rukun dan tidak harmonis. Akan terjadi pertengkaran dan keributan di dalam rumah.
Tidak ada perlindungan dan keamanan di dalam rumah. Pendidikan anak menjadi terabaikan. Anak menjadi tidak sopan dan sering membantah kepada orang tua. Pekerjaan menjadi terbengkalai. Keluarga menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika terjadi hal demikian, maka solusinya yaitu ketika ada anggota keluarga yang tidak memenuhi kewajiban, maka anggota keluarga lain menegur dan mengingatkan akan kewajibannya. Diperlukan komunikasi yang baik antara anggota keluarga. Setiap anggota keluarga harus menyadari kewajibannya masing-masing. Kembali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain pelaksanaan hak dan kewajiban di rumah, pelaksanaan hak dan kewajiban juga diterapkan di lingkungan masyarakat. Contoh pelaksanaan kewajiban di lingkungan sekitar rumah Tarisa. Menjaga kelestarian alam seperti menjaga dan menyayangi hewan, menjaga dan merawat tanaman. 2 bulan yang lalu, Tarisa dan kakak kembali mengunjungi pusat bank sampah. Petugas bank sampah menyampaikan kepada kami bahwa setiap anggota masyarakat, baik anak-anak maupun dewasa, wajib menjaga kebersihan lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengelola sampah dengan benar, bergotong royong membersihkan lingkungan masyarakat, dan lain-lain. Menjaga dan merawat fasilitas umum. Contohnya, memungut sampah di jalan, tidak merusak mesin ATM, tidak mencoret-coret dinding, dan lain-lain. Menggunakan barang buatan Indonesia. Menjaga toleransi antar umat beragama. Mematuhi peraturan hukum yang berlaku, seperti peraturan lalu lintas. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Bertutur kata dengan sopan dan santun. Membantu teman dan tetangga yang memerlukan bantuan. Wajib membela negara. Mendengarkan ketika orang lain berbicara. Contoh pelaksanaan hak di lingkungan sekitar rumah Tarisa. Mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak, termasuk warga yang tinggal dan mencari nafkah di sekitar TPA. Setiap anak di Indonesia, termasuk anak-anak yang tinggal di sekitar TPA, berhak mendapatkan pendidikan yang sama, menghirup udara yang bersih dan segar, berhak mendapatkan perlakuan yang sama, mendapatkan perlindungan hukum dan rasa aman, berhak memeluk agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya, mengeluarkan pendapat, berhak membela negara, mendapatkan pelayanan masyarakat seperti rumah sakit, puskesmas, kantor pos, dan lain-lain. Pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat tidak seimbang karena ada anggota masyarakat yang melaksanakan kewajibannya, tapi tidak memperoleh haknya. Seperti yang terjadi pada warga yang tinggal di sekitar TPA, mereka belum mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak. Ada juga anggota masyarakat yang telah mendapatkan haknya, tapi tidak menjalankan kewajibannya, seperti merusak fasilitas umum, baik itu ATM, jalan raya, bus, dan lain-lain. Manfaat menerapkan hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Lingkungan menjadi tertib dan teratur. Lingkungan menjadi bersih dan sehat. Tercipta kerukunan antar warga. Akibat tidak melaksanakan kewajiban di lingkungan masyarakat.
dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman, kelestarian alam menjadi rusak, hewan dan tumbuhan menjadi terancam punah. Banyak terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Tidak ada kerukunan di tengah masyarakat, sehingga timbul banyak kekacauan dan keributan di masyarakat. Kriminalitas meningkat, sehingga lingkungan menjadi tidak aman dan nyaman. Fasilitas umum tidak dapat digunakan dengan baik. Pemerintah bersama dengan masyarakat bekerja sama untuk mengatasi pengingkaran kewajiban. Beberapa solusi yang dapat dilakukan yaitu memberikan sanksi atau hukuman dengan tegas pada orang yang tidak menjalankan kewajibannya, memperbaiki pelayanan publik dan fasilitas umum, berpartisipasi dalam setiap kegiatan masyarakat seperti gotong royong, kerja bakti, piket ronda malam, dan lain-lain. Mengeluarkan pendapat dengan sopan, menerima hasil keputusan musyawarah dengan lapang dada, menaati norma atau aturan dalam masyarakat. Manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab yang besar atas kerusakan yang telah terjadi di bumi. Masa depan bumi ditentukan dari perilaku manusia. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki hak dan kewajiban yang sama di tengah masyarakat. Dalam kewajiban setiap orang, ada hak orang lain di dalamnya. Ketika kita tidak menjalankan kewajiban, maka kita mengambil hak orang lain. Ketika hak kita diambil oleh orang lain, kita dapat menuntut hak kita dengan sopan dan lembut. Tapi, ketika hak kita tidak didapatkan, kita dapat menempuh jalur hukum atau bersabar dan serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tarisa Gosari, 3 HST Generasi Juara. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.